Pengertian dasar perpajakan. Halo, Assalamualaikum. Semangat belajar siswa kelas 11 akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi dasar perpajakan. Nah, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, siapkan buku catatannya untuk mencatat informasi penting yang ada di video ya. Sambil siapkan cemilan juga tidak apa-apa agar PJJ kalian semakin menyenangkan. Pengertian perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa pajak memiliki sifat yaitu yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Nah, dalam hal ini, rakyat yang bagaimana? Tentunya rakyat yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Nah, yang kedua yaitu sifatnya memaksa. Karena memaksa diatur oleh undang-undang. Jadi gimana nih kalau ada wajib pajak yang nggak bayar pajak? Ya tentu ada konsekuensinya gitu ya. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah tidak menimbulkan imbalan secara langsung. Maksudnya gimana? Misal ayah kamu membayar pajak kendaraan dan pajak penghasilan. Nah, pajak itu tentu digunakan untuk perbaikan infrastruktur negara dan lain sebagainya. Nah, infrastruktur negaranya itu belum tentu pemanfaatannya digunakan oleh ayah kamu dan kamu sebagai wajib pajak dari pajak kendaraan atau pajak penghasilan tersebut, kayak gitu ya. Nah, lalu apa bedanya dengan restribusi? Sementara itu, ada istilah restribusi. Restribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas negara. Contoh restribusi. Pernahkah kamu jalan-jalan ke tempat wisata, pantai? Pasti kamu disuruh bayar tiket masuk dan parkir ya. Nah, kenapa sih kamu kok disuruh bayar? Ya karena kamu menggunakan fasilitas tersebut, makanya kamu disuruh bayar restribusi. Misalnya lagi, ketika kakak kamu yang sudah lulus ingin membuat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Nah, itu juga suruh bayar kan? Nah, bayar iuran tersebut yang disebut sebagai restribusi. Jadi pada dasarnya seseorang diwajibkan membayar restribusi karena telah memakai fasilitas dari negara. Beda kalau pajak. Imbalan karena telah membayar pajak tersebut tidak diterima secara langsung oleh si wajib pajak. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak perbedaan antara pajak dengan restribusi berikut ini. Nah, pajak. Di sini subjek pajak tidak menerima balas jasa secara langsung dari pemerintah, sementara restribusi menerima balas jasa secara langsung dari pemerintah. Ya, seperti yang saya dijelaskan tadi ya. Yang kedua yaitu objek pajak mencakup setiap warga negara yang telah sesuai dengan ketetapan peraturan. Sementara kalau restribusi, objek restribusi hanya mereka yang menggunakan fasilitas negara. Iya, misalnya saja kamu jalan-jalan ke pantai, bayar restribusi ya. Karena kamu jalan-jalan ke pantai, nggak mungkin kamu yang jalan-jalan ke pantai yang membayar restribusi adalah orang lain, kan nggak mungkin. Yang ketiga, besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Nah, ini yang disebut sebagai self-assessment, kayak gitu ya. Nah, sedangkan restribusi yaitu besarnya restribusi ditentukan oleh pemerintah. Ya, karena parkir kan misal restribusi parkir kan kamu nggak bisa menawarkan, Pak saya bayarnya segini aja ya, kan nggak bisa, kayak gitu ya. Nah, yang keempat yaitu jatuh tempo pembayaran pajak sesuai dengan tahun fiskal. Tahun fiskal di sini tuh maksudnya 1 tahun. Sedangkan restribusi jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan pemakaian. Iya, nggak mungkin kan kamu jalan-jalan ke pantai pada hari Jumat kemudian kamu bayar parkirnya hari Minggu, hutang dulu, kan nggak mungkin. Paham ya? Nah, lanjut. Ada asas pungutan pajak di Indonesia. Ada 3 asas, yaitu asas domisili atau tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan.
Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Menurut asas ini, negara tempat tinggal wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari semua penghasilannya. Contoh pajak penghasilan. Yang kedua ada asas sumber. Pengenaan pajak tergantung pada adanya sumber di suatu negara tanpa mempertimbangkan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Misalnya seorang WNA bekerja di Indonesia, dia dikenai pajak penghasilan, padahal pajak penghasilan karena dia memperoleh penghasilannya itu di negara Indonesia. Misalnya lagi seorang investor luar negeri menanamkan investasi ke Indonesia, dia dapat yang namanya penghasilan tambahan ya, yang disebut sebagai dividen. Nah, dari dividen itu dia dapat dikenai pajak, padahal dia tinggalnya di luar negeri. Kenapa kok dapat dikenai pajak di Indonesia? Karena dia dapat dividen dari Indonesia, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada asas kebangsaan. Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Contoh ada pajak bangsa asing di Indonesia. Lanjut, ada kedudukan hukum pajak di Indonesia. Ada hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Hubungan wajib pajak dengan pemerintah dan sebagainya. Misalnya ada UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh atau pajak penghasilan, UU nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai, dan PPNBM itu pajak pertambahan nilai barang-barang mewah, UU nomor 20 tahun 2000 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua ada hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah peraturan mengenai cara-cara untuk pelaksanaan pajak material. Misalnya ada UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi, hukum pajak formal itu lebih ke teknisnya. Misalnya ada tarif pengenaan pajak, tata cara pembayarannya, tata cara pelaporannya, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian ada sistem pemungutan pajak, ada 3, yaitu Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak, terutama wajib pajak terletak pada fikus atau aparat pemungut pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang berwenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terletak di pihak wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga ada Withholding System. Withholding System, sistem pemungutan pajak ini yang berwenang yaitu untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak terletak pada pihak yang ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Contohnya ada sistem pemungutan pajak pada PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Kenapa kok dia withholding system? Karena yang menentukan besarnya pajak adalah si Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, seperti itu. Lanjut ada subjek pajak. Subjek pajak adalah wajib pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Nah, pertanyaannya, kamu subjek pajak atau bukan? Nah, kamu bukan subjek pajak ya, atau bukan wajib pajak, karena kamu tidak memiliki penghasilan yang memenuhi syarat sebagai seorang wajib pajak, seperti itu. Nah, kemudian adapun pihak-pihak yang menjadi wajib pajak antara lain ada orang pribadi, badan yang berkedudukan di Indonesia, dan wajib pajak non subjektif dengan ketentuan sebagai berikut. Lanjut ya, ada objek pajak. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Contoh ada ada penghasilan, kekayaan, bangunan, tanah, kendaraan, dan laba perusahaan. Jadi objek pajak di sini itu yang
digunakan untuk membayar pajak. Jadi objeknya kenapa seseorang itu bisa dikenai pajak atau sebagai seorang wajib pajak, ya karena dia ada objek pajaknya. Misal karena dia memiliki penghasilan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, terus tiba-tiba dia dapat hadiah di televisi, nah dia juga dapat kena pajak karena dia dapat hadiah. Yang selanjutnya yaitu tarif pajak. Nah, tarif pajak ada tarif pajak tetap, yaitu tarif pajak yang besarnya tetap atau tidak tergantung kepada nilai objek yang dikenakan pajak. Contohnya ada materai 6.000, ada bilet giro dengan nominal 3.000, pokoknya semuanya tetap walaupun kamu mau nggak dibesarkan persentase. Materai, bilet giro itu semuanya sebenarnya adalah pajak. Yang kedua yaitu tarif proporsional, yaitu tarif dengan menggunakan presentasi tetap. Contoh ada PPN 10%, PBB 0,5% untuk objek pajaknya. Jadi misalnya kamu beli minuman 5.000, kamu tetap dapat dikenai pajak PPN sebesar 10%. Terus kamu misalnya beli baju 200.000, tetap kamu kenai pajak 10%. Itu yang namanya tarif pajak proporsional. Yang ketiga yaitu ada tarif progresif atau tarif yang menggunakan persentase semakin besar untuk nilai objek yang jumlahnya semakin besar pula. Contoh ada PPh atau pajak penghasilan. Tarifnya itu kan berturut-turut, ada 5%, 15%, 25%, dan 30%. Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar persentasenya dan dihitung secara berkesinambungan. Yang terakhir adalah tarif regresif atau degresif, yaitu tarif yang menggunakan besar persentase yang semakin menurun bila besar nilai objek yang dikenakan pajak semakin besar jumlahnya. Contoh ada pajak impor, terus ada lagi biasanya pajak impor untuk barang mewah, mobil mewah, Ferrari dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, itulah materi mengenai materi dasar perpajakan yang harus kalian pahami betul-betul. Minggu depan kita akan mempelajari tentang fungsi pajak dan jenis-jenis pajak ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.